Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazriyah Turamdon dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya memiliki tugas statistika di mana disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya. Kemudian kita tinggal mencari atau memindahkannya sesuai dengan nomor absen. Nah, dengan cara kita tinggal masukkan klik sama dengan, kemudian kita pilih data yang paling ujung, kemudian ditambah dengan nomor absen dan di enter. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan nomor absen kita. Nah, kita untuk ke bawahnya, kita tinggal hitung sebanyak, nah di sini kan ke bawahnya itu, kolom ke bawahnya itu ada 8. Kemudian kita tinggal blok data yang telah kita buat, yang kolomnya itu ada 8. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke samping. Kita blok dulu, kemudian kita tarik ke samping. Kemudian kita lepas, maka secara otomatis data-data akan terisi secara otomatis. Nah, setelah itu kita akan mencari jumlah seluruh data dengan memasukkan rumus N. Kemudian kita klik sama dengan, kita masukkan rumusnya, count, kurung buka, lalu kita blok seluruh data, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, kemudian kita di sini akan mencari X-min-nya. Nah, kita klik X-min. Kemudian kita masukkan rumus yaitu sama dengan, kita klik di sini min, kemudian dalam kurung kita blok seluruh data, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Kita masukkan rumus X. Kemudian kita masukkan lagi sama dengan max dalam kurung. Kita blok kembali seluruh datanya. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka data-data yang kita cari akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai rank dengan memasukkan rumus sama dengan, nah kita klik nilai maksimum, kemudian dikurangi dengan nilai minnya, kemudian di enter. Maka secara otomatis akan terisi. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai kelas intervalnya. Dengan cara kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita masukkan angka 1 ditambah dengan 3,3, kemudian dikali dengan log, kemudian dalam kurung. Nah, kita klik jumlah seluruh datanya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, karena hasilnya sudah terjawab, maka kita di sini akan memasukkan nilai angka 7 atau angka 8 untuk mencari panjang kelasnya. Nah, setelah kita ketahui nilai berapa yang akan kita ambil, kita akan mencari panjang kelas dengan cara masukkan sama dengan, kemudian klik rank, kemudian dibagi dengan angka 7, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas dari angka 8, klik sama dengan, kita klik rank, kemudian dibagi dengan angka 8, kemudian enter. Nah, setelah kita mencari atau mengetahui panjang kelas, di sini kita tinggal mengkalikan antara kelas interval dengan panjang kelas dengan cara klik sama dengan, kemudian kita masukkan angka.
7 dikali dengan, nah kita mengambil angka itu dibulatkan menjadi 6, maka 7 dikali 6 hasilnya adalah, tinggal di enter, 42. Selanjutnya kita akan mencari nilai perkalian antara kelas interval dari angka 8, kemudian dikali dengan angka 5,5 kita bulatkan menjadi 6. Maka sama dengan 8 dikali 6 hasilnya enter, 48. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai rank ditambah dengan 1. Caranya kita klik sama dengan, kemudian kita klik angka rank yaitu 44, kemudian ditambah dengan 1 maka hasilnya 45. Begitupun dengan nilai yang di sampingnya yaitu sama dengan klik angka 44 dan ditambah 1 hasilnya 45. Nah, setelah kita mengetahui hasil perkalian dari kelas interval dan panjang kelas lalu rank ditambah dengan 1, setelah itu kita akan mencari opsi yang benar di mana nilai perkalian dari kelas interval dan panjang kelas itu harus lebih besar dari nilai rank. Maka kita lihat opsi yang pertama yaitu di mana 42 lebih besar dari 45. Maka itu jawaban yang salah. Kemudian kita lihat yang di sampingnya yaitu nilai 48 lebih besar dari nilai 45, maka ini adalah opsi yang benar karena dia memenuhi syaratnya. Nah, setelah itu kita di sini akan mencari tabel distribusi frekuensi. Nah, kita menggunakan 3 kolom ya untuk mencari kelas intervalnya. Kemudian kita memasukkan simbol strip atau sampai, posisinya di tengah. Nah, di sini kita menggunakan 8 baris ke bawah atau 8 kolom. Nah, selanjutnya kita di sini memasukkan nilai minimum yaitu angka 74. Nah, kita masukkan ke kolom ini. Kemudian kita hitung sebanyak panjang kelasnya itu adalah 6. Nah, kita hitung dari angka 74 yaitu 74, 75, 76, 77, 78, dan 79. Nah, ini sudah kita ketahui ya, panjang kelasnya itu 6, maka nilainya itu dari 74 sampai 79. Begitupun dengan yang bawah. Kita masukkan angka 80 sampai dengan 85. Untuk secara otomatisnya kita tinggal blok 2 data ini, kemudian ditarik ke bawah, kemudian dilepas. Begitupun dengan yang sampingnya, kita blok dua-duanya, kemudian kita tarik ke bawah dan kita lepas. Maka secara otomatis dia akan terisi. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencari nilai frekuensi secara otomatis. Dengan cara kita klik kolom yang di bawah, kemudian kita tarik ke bawah di blok, kemudian kita masukkan sama dengan dan kita masukkan rumus frekuensi. Kemudian dalam kurung kita blok seluruh data. Kemudian kita beri tanda koma. Kemudian kita blok kelas interval dari bawah. Kemudian kita tutup kurung dan kemudian kita klik tombol Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Maka secara otomatis nilai frekuensi akan muncul. Nah, sekarang kita telah mengetahui kelas interval dan nilai frekuensi yang telah kita cari. Kemudian kita tinggal menambahkan kolom atau tabel di tabel distribusi frekuensi.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat membuat tabel histogram. Caranya yaitu kita masuk ke data yang ada di toolbar, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita pilih histogram, kita klik OK, kemudian kita masukkan input rank, yaitu dengan cara kita memblok data yang ada di atas, kemudian tinggal kita lepas dan kita memasukkan nilai bin rank. Bin rank itu kita ambil dari kelas interval, kita tarik, kemudian kita lepas. Kemudian kita memilih output option dengan cara kita tinggal klik chart output atau chart input, kemudian klik OK, maka secara otomatis histogram akan muncul. Dan karena telah kita mengetahui data-datanya, maka secara otomatis histogram akan otomatis memunculkan data-data yang telah kita cari. Baik teman-teman, itulah kita sudah mencari tabel distribusi frekuensi dan juga histogram menggunakan Microsoft Excel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan buat teman-teman semua, tabel distribusi frekuensi ini kita bisa pindahkan ke Microsoft Word. Kita bisa pindahkan ke Microsoft Word dengan cara kita tinggal memblok saja tabel distribusi frekuensi ini, kemudian di-copy dan pindahkan ke Microsoft Word. Begitupun dengan histogram, jika kita ingin memindahkannya, kita tinggal klik copy, klik histogramnya, kemudian di-copy dan disimpan di Microsoft Word, itu bisa. Nah, baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.